Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladhi a'sam bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah, karena sampai detik ini Allah titipkan nafas dan denyut nadi kita. Sebelum Allah hentikan denyut nadi jantung dan nafas kita itu, atas karunia Allah itu, mari kita gunakan nikmat Allah sebelum dicabutnya. Dan alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan salawat beserta salam marilah kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, sebelum khatib memberi judul khutbah dan menguraikannya, izinkanlah khatib terlebih dahulu berwasiat, marilah kita bertakwa kepada Allah dalam artian sebenar-benar takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini, karena di penghujung tahun 2023, untuk memotivasi introspeksi diri kita, memuhasabah diri kita. Umur kita telah bertambah, banyak nikmat Tuhan telah kita pakai. Oleh karena itu, izinkanlah khatib memberi judul khutbah dengan judul penting muhasabah diri dan keutamaannya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liwad, dan hendaklah masing-masing diri memperhatikan dirinya untuk apa yang diperbuat hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, bahwa sesungguhnya Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, dari firman Allah ini jelas bagi kita, kalimat nida, kalimat seruan untuk dikhususkan bagi orang yang beriman, yang punya jiwa, punya hati. Al-ma'rifatun biqalbi wa qaulun bilisan wa 'amalun bil arkan. Orang yang meyakini dengan hati, diucapkan dengan lidah, dilakukan dengan perbuatan. Tidak bohong hatinya dengan lidahnya, tidak bohong lidahnya dengan perbuatannya. Jauh
dari sifat munafik. Inilah yang diseru oleh Allah. Hendaklah kamu memperhatikan dirimu untuk apa yang kamu perbuat hari esok. Masing-masing diri kita memperhatikan diri kita. Karena apa? Hari esok, entah sekarang, entah hidup kita, entah berpisah dengan keluarga, kita tidak tahu. Lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalau datang malaikat maut, kemana badan akan dilarikan? Yang tua, yang muda, yang raja tidak mengenal yang namanya ampun dari berpisah jasadnya dan ruh dan kematian. Oleh karena itu, apa yang artinya kematian itu? Berpisahnya jasad dengan ruh. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi muhasabah artinya menghitung-hitung diri kita. Bagaimana cara menghitung diri kita? Mari kita lihat, bercermin kepada masa lalu. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, panjang umurnya, banyak kebaikannya. Indah tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi, semakin tua semakin berjudi. Tetapi jadilah kita hidup bertongkat budi, mati bertongkat iman. Kenapa? Anak kita, diri kita jadikan bermanfaat selama hidup di dunia. Karena umur ini kita tidak tahu entah kapan berpisah dengan diri kita, ruh dan jasad tersebut. Imam Al-Ghazali pernah berpesan kepada muridnya. Apa kata beliau? Pertanyaan kepada muridnya dengan 3 pertanyaan. Wahai muridku, berkumpullah kalian. Saya ingin bertanya, apakah yang paling dekat dengan kita? Menjawab muridnya, keluarga, sanak saudara. Tersenyum Imam Al-Ghazali, bisa menghargai jawaban dari muridnya walaupun belum tepat. Begitu juga dengan kehidupan awak. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Dan ketika jawaban itu memang benar, tetapi ada yang lebih benarnya, memang dekat dengan kita keluarga, itu yang nampak. Tetapi ketahuilah murid-muridku, yang dekat dengan kita adalah kematian. Kematian. Karena kematian tidak nampak oleh kita. Entah sekarang, entah kapan. La tataharraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Denyut nadi kita, jantung kita ada di bawah genggaman Allah. Namun sekarang kita melihat kepada masa lalu, kita muhasabah diri kita. Sejauh mana pengabdian kita kepada jasad dan ruh yang kita bawa ke mana-mana melangkah bekerja? Apakah kita berani memenuhi panggilan Allah yang pertama daripada panggilan yang lain? Hayya 'alas shalah. Mari kita solat. Sebagian saudara kita ketika hayya 'alas shalah, dia pergi hayya 'alal malala, ke sana dan ke sini. Jasad dan ruh siapa yang dipakai? Langit siapa yang dipakai? Bumi siapa yang dipakai? Tabalaka ya ahli dunya. Celakalah engkau wahai ahli dunia, kata langit dan bumi. Apa yang kita minum kalau tidak menyebut nama Allah? La adatuka ibadah Allah. Terkutuk engkau wahai hamba Allah. Dikutuk oleh apa yang kita makan dan kita minum. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jikalau manusia sadar bahwa ini adalah titipan Allah, anak kita, keluarga kita, harta kita milik Allah, pasti kita akan sadar. Wa in anfusikum afala tubsirun. Dan dengan dirimu kenapa tidak sadar? Maka Allah berfirman juga dalam surat Al-Anfal ayat 27-28. Ya ayyuhallazina amanu la tahunullaha wa rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan amanah Allah dan Rasul.
wa ajrun azim, dan bisa pula menjadi pahala yang besar bagimu. Jadi anak, harta, tahta, wanita bisa jadi fitnah, bisa jadi neraka, bisa jadi surga. Oleh karena itu, pada muhasabah diri ini, introspeksi diri kita, anak-anak kita, apakah bisa kita solat sebelum disolatkan, melipat tangan sebelum dilipatkan, mengusung kening ke kiblat sebelum diusung oleh orang lain. Oleh karena itu, apakah anak kita bisa mengkapani kita sebelum orang lain yang mengkapani kita? Apakah kita bisa dimandikan dan disolatkan oleh anak kita? Itu yang perlu diintrospeksi diri kita. Jangan engkau bangga, jangan kita bangga anak kita satu lusin dua lusin, tetapi dia tulak batulak menyulatkan dan mengkapani kita. Oleh karena itu, di tahun baru nanti, lihat muhasabah solat anak kita, muhasabah ilmu anak kita, muhasabah iman anak kita. Jangan biarkan mereka pergi meniup trompet, jangan biarkan mereka pergi berhura-hura berpasang-pasangan yang membuat bumi ini goncang dan murka. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi akan goncang, akhrajatil ardu athqalaha, memuntahkan isinya karena berat menanggung beban dosa manusia. Bukan hanya bersyukur umurnya bertambah, tetapi malah kufur, pergi ke tepi pantai. Orang tua tidak jauh dari ku anfusakum wa ahlikum nara, menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Muntah bumi mengeluarkan isinya perbuatan anak-anak cucu manusia. Oleh karena itu, kita diberi amanah oleh Allah, kita diberi titipan oleh Allah. Di tahun 2023 ini, lanjut 2024 ini, yang tidak solat anaknya, mari ajak mereka solat. Yang belum pandai mengkapani jenazah, ajarkan mereka. Kalau tidak sanggup, serahkan kepada gurunya. Agar apa? Agar mereka menjadi anak yang soleh, bermanfaat kepada kita. Harta kita manfaatkan, jadikan tabungan akhirat bagi kita kalau kita meninggal. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah. Yang kedua yang perlu kita introspeksi, lihat diri kita, gewang baju kita, kulit kita sudah mulai kendur, mata kita sudah kabur, gigi kita telah mulai berkurang, rambut kita telah mulai ubah. Itu adalah rambu-rambu Tuhan. 40 tahun ke atas umur kita telah mulai diambil. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Dan siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, Allah tarik kadar kesehatan itu sedikit demi sedikit. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak berpikir? Alif Lam Mim itu sesungguhnya dalam pembukaan surat Al-Baqarah ini telah berbicara dengan ayat tersurat dan tersirat. Pertama, manusia diberi kekuatan seperti alif yang kuat. Berlanjut umur manusia bengkok seperti huruf lam. Berlanjut umur manusia seperti huruf mim. Artinya, jangan lupa solat ketika kita masih sanggup berdiri, sanggup duduk, sanggup mengelentang, menggerakkan dengan nadi dan mata kita. Solatlah kita sebelum disolatkan oleh orang lain. Usungkan kita ke kiblat sebelum diusungkan orang lain. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Agar kita menjadi orang yang terbaik, memuhasabah diri, pergunakan hidup sebelum mati, sehat sebelum muda, tua sebelum muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. La tuhammilu awqatikum, jangan sia-siakan waktumu. Al-waktu kasayf fa in lam taqtuhu fa innahu taqtuhu. Waktu bagaikan pedang, kalau kita lalai, pedang itu akan menggorok, memotong leher kita, menggorok masa depan anak-anak kita, menggorok masa depan harta kita yang tidak bermanfaat. Jadikan harta anak kita, jasad kita bermanfaat sehingga kita kembali ke hadirat Allah dalam keadaan husnul khotimah. Demikian mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa kita resapi dan kita renungi dan mempersiapkan diri muhasabah untuk diri kita, anak-anak kita, apa yang harus kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin,
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اهتم لنا أعمالنا وأجلنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك طيبا إنك السميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد حضر وكان صوموا صدوركم فإن تسجدوا الصائم التناسل صاحب الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Wa liyubtiyal mu'minina minhu bala'an hasanan. Inna Allah sami'un alim. Dzalikum wa anna Allah muhitu kaidil kafirin. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.